We all denounce terrorism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para siswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keistimewaan, yaitu mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara para malaikat yang mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena itu mereka disebut dengan ibadullahil mukramun, para hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Iman kepada malaikat adalah wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang mukmin. Karena iman kepada malaikat adalah salah satu panji, salah satu rukun daripada rukun iman yang jumlahnya 6. Rukun iman yang jumlahnya 6 semuanya harus kita imani, tidak boleh satupun yang tidak kita imani. Karena bila satu dari 6 rukun iman itu orang mukmin menyalahinya, maka orang mukmin tersebut tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Karena itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh satupun dipisahkan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran ya, kita mengenal definisi daripada iman. Akan saya ambilkan pengertian iman ya. Saya bacakan di sini, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Seperti adanya wahyu yang diterima oleh para nabi atau para rasul. Para nabi atau para rasul tersebut menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah, yaitu yang paling utama dari para malaikat yang menyampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa dahulu kala pada zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, para malaikat itu bisa dilihat mata oleh manusia. Seperti contohnya malaikat Harut wa Marut. Mereka dilihat oleh manusia biasa, sehingga mereka tidak menyangka itu adalah para malaikat. Seperti juga malaikat tamu yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Juga para malaikat yang bertamu kepada Nabi Lut. Para malaikat-malaikat itu datang
karena mereka seperti manusia. Yani yatamatsalu bi suratil insan. Mereka berparas seperti manusia, sehingga mereka, para kaum, menganggapnya itu adalah manusia. Akan tetapi berselang waktu, maka hijab yang disematkan kepada manusia, hijab itu adalah penutup mata, sehingga para malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, kecuali beberapa manusia yang memang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat mereka. Karena itu anak-anakku sekalian, karena kita dalam posisi manusia yang tidak bisa melihat para malaikat, maka keberadaan mereka tidak mudah untuk kita percayai. Sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya, yang hatinya tidak mempunyai keimanan yang teguh, mereka menganggap malaikat itu tidak ada. Anak-anakku sekalian, para malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Makhluk Allah yang tercipta dari nur atau makhlukatun nuriyah. Mereka itu adalah makhluk yang bersifat cahaya. Tidak seperti kita manusia yang diciptakan dari tanah liat, yaitu at-tin. Sehingga diri kita sendiri ini bisa melihat diri kita dan bisa melihat orang lain, manusia-manusia yang semisal dengan kita. Mata kita ini tidak diberi Allah kemampuan untuk bisa mudah melihat makhluk-makhluk Allah yang lain seperti jin, juga seperti para malaikat. Tetapi para malaikat dan makhluk-makhluk Allah bernama jin itu bisa melihat keberadaan kita. Karena itu anak-anakku sekalian, beriman itu maknanya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Ya, melakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Ketika kita percaya bahwasanya malaikat Allah itu ada, maka kita akan tidak mudah mengucapkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak diperkenankan dalam agama ini. Karena apa? Karena di antara para malaikat yang dimuliakan oleh Allah, mereka ada yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat apapun yang kita buat, mencatat apapun yang kita ucap, bahkan mencatat apapun yang ada di dalam hati kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di antara sisinya malaikat-malaikat pengawas yang senantiasa siap mencatat apapun yang mereka perbuat. Anak-anakku sekalian, apa nilai-nilai keimanan kita kepada adanya malaikat-malaikat itu? Kadar keimanan seseorang sangat erat kaitannya dengan cerminan perilaku sehari-hari. Artinya jika iman seseorang baik, maka perilakunya juga baik. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, jika nilai-nilai keimanan termasuk iman kepada malaikat sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, maka dapat membentuk pola pikir, cara pandang, dan perilaku seseorang selalu terjaga, baik, bersih, bermanfaat, dan lebih berkualitas, serta terjaga dalam berbagai situasi dan keadaan. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah.
yang sampai saat ini belum habis. Berupa apa? Yaitu penyakit yang tidak kita lihat oleh mata, tetapi keberadaannya kita percayai, yaitu virus corona, atau kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, bisa jadi Allah dengan cobaan ini adalah bentuk Allah akan mengangkat derajat kita, derajat kemuliaan kita. Karena Allah ketika menghendaki hambanya naik derajat, maka Allah akan memberikan musibah kepada dia. Musibah ini berupa ibtilah, berupa ikhtibar, berupa imtihan, yaitu ujian. Apakah kita menjadi orang-orang yang lolos dalam ujian itu, sehingga nilai kita semakin baik, sehingga ketakwaan kita semakin baik, sehingga keimanan kita kepada Allah semakin meningkat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan mendapatkan kebaikan. Saya ulangi. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah bagi dia. Tetapi musibah di sini adalah musibah dunyawiyah, bukan musibah ukhrawiyah. Apa bedanya musibah dunyawiyah dengan musibah ukhrawiyah? Musibah ukhrawiyah contohnya adalah apabila kita diberi malas untuk tidak melakukan sholat, sehingga kita terlalu jauh dalam kemalasan tidak mau melakukan sholat, sampai akhirnya kita mendapatkan dosa dan mendapatkan siksaan, dan akhirnya kita mendapatkan su'ul khotimah. Itu Allah berarti memberikan kita musibah ukhrawiyah. Maknanya dalam akhirat nanti kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Tetapi yang disebut dengan musibah dunyawiyah adalah musibah yang ada di dunia. Apakah kita ini bersabar atau tidak? Contoh, kemiskinan. Ketika kita diberi kebodohan, apakah kita untuk berusaha menjadi pandai? Apabila kita tidak mengerti tentang ilmu agama, apakah kita senantiasa membekali diri kita ilmu agama? Kita berusaha terus untuk menjadi baik dan menjadi baik. Itu namanya kesabaran. Sabar melakukan taat, sabar melakukan kewajiban, dan sabar menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu disebut dengan musibah dunyawiyah, bukan musibah ukhrawiyah. Karena itu anak-anakku sekalian, marilah beriman kepada malaikat ini. Mari kita mantapkan di dalam hati bahwasanya Allah mempunyai para malaikat, yang para malaikat itu diciptakan sebenarnya adalah untuk memuliakan kita, makhluk Allah yang namanya manusia, yang mengirimkan rezeki, mengirimkan rezeki yang ditentukan oleh Allah sampai pada kita, menyampaikan ilmu yang ditentukan oleh Allah sampai pada kita, bahkan yang membimbing kita, mengarahkan kita, walaupun sebenarnya itu adalah memang kehendak Allah, tetapi para malaikat ini akan senantiasa memberikan dampingan pada diri kita untuk ke arah yang baik. Karena itu ketika kita melakukan perbuatan baik, marilah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita melakukan keburukan, jangan lupa bahwasanya Allah memberikan cobaan itu kepada kita agar kita menjauhinya. Baiklah anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan atau melihat video saya, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mengenai pengertian beriman kepada malaikat, pengertian iman sendiri, kemudian kenapa kita harus beriman kepada para malaikat, kemudian apa nilai-nilai keimanan kepada malaikat, serta pengertian-pengertian yang lain kalian sampaikan dengan baik. Nanti akan ada saya beri tugas kepada kalian di lembar berikutnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa kalian senantiasa ingat bahwasanya kalian mempunyai kewajiban belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish I can see the Prophet every night in my dreams, and so his companions can be pious like they've been. I wish I can see Muhammad every night